guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Di channel YouTube ini, teman-teman bisa menemukan berbagai konten seputar intip karir, intip studi, sharing Sonia, dan masih banyak lagi. Di kesempatan kali ini adalah intip studi, di mana aku akan sharing ke teman-teman mengenai persiapan aku nih ketika mengikuti seleksi substansi beasiswa LPDP tahun 2023 yang berhasil membawa aku untuk lolos di beasiswa LPDP hanya dengan one shot atau sekali coba aja. Dari kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan seri 50 list pertanyaan yang aku buat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi interview LPDP atau tes seleksi substansi LPDP. Di 4 video sebelumnya, di episode Intip Study, teman-teman bisa menemukan dari pertanyaan nomor 1 sampai 26 yang sudah aku buat, dan di kesempatan kali ini aku akan melanjutkan untuk pertanyaan ke 27, 28, 29, dan selanjutnya. Oke, kita langsung aja buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dulu. Jadi kalau misalnya aku upload video baru, teman-teman bisa dapat notifikasinya. Dan buat teman-teman yang mau connect dengan aku di sosial media yang lain, teman-teman bisa langsung follow Instagram, TikTok, dan juga YouTube @francisca_sonia sesuai dengan nama aku yang ada di bawah ini. Oke, kita langsung aja mulai untuk pertanyaan nomor 27. Ketika interview LPDP, teman-teman itu bisa ditanya seperti ini. Kami ingin tahu ketika Anda sampai di Indonesia, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan ketika pertama kali sampai di Indonesia? Intinya action plan apa aja sih yang teman-teman mau lakukan untuk kontribusi kepada Indonesia? Untuk pertanyaan seperti ini, itu teman-teman bisa jawab dalam durasi sekitar 35 sampai 45 detik. Jawab aja kira-kira apa aja yang teman-teman mau lakukan. Apakah misalnya mau buka bisnis atau mau melanjutkan bekerja atau mau bekerja di tempat baru dan segala macam, teman-teman bisa jelasin aja. Lalu untuk pertanyaan ke-28, teman-teman bisa juga ditanyain, kalau seperti itu, ada nggak sih tantangan atau apa aja sih tantangan yang mungkin muncul untuk mewujudkan kontribusi tersebut? Dan gimana caranya teman-teman untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Untuk pertanyaan seperti ini, teman-teman jawab aja dengan jujur apapun yang ada di pikiran kalian dengan durasi kira-kira 35 sampai 45 detik lagi. Lalu untuk pertanyaan ke-29, teman-teman itu bisa juga ditanya nih, dalam masa studi Anda di luar negeri, misalnya teman-teman mengambil LPDP luar negeri, itu apakah Anda akan ada kontribusi terhadap Indonesia dan bentuk kontribusinya itu seperti apa? Teman-teman bisa jawab aja, misalnya nanti di luar negeri mau ikut PPI gitu kan, Perhimpunan Pelajar Indonesia, atau teman-teman mau bantu-bantu apa gitu di event Indonesia, atau teman-teman ternyata punya komunitas dan masih aktif mengurus komunitas yang ada di Indonesia, misalnya seperti itu. Teman-teman bisa jelasin aja ke interviewernya. Untuk pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa jawab dalam durasi sekitar kurang lebih 30 detik. Nah, selanjutnya pertanyaan ke-30. Pertanyaan ini teman-teman bisa ditanya nih, tadi kan sudah digali banyak nih tentang diri teman-teman dan juga studi teman-teman. Kita ingin tahu nih sebagai interview, kira-kira kemampuan dan tanggung jawab teman-teman untuk menjalani perkuliahan itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman bisa ditanya untuk pertanyaan ke-30 itu contohnya misalnya apa sih your best experience atau biggest achievement gitu selama hidup. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, mungkin teman-teman bisa jelasin dengan lumayan detail gitu ya. Teman-teman bisa jelasin sekitar 1 menit itu masih oke. Biggest achievement-nya apa, seperti apa, dan cara mencapai untuk achievement itu tuh seperti apa. Jadi teman-teman bisa jelasin semuanya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-31, teman-teman juga bisa ditanyain. Kalau tadi kan udah biggest achievement, sekarang akan ditanyain tentang apa sih biggest failure atau kegagalan terbesar dari teman-teman.
Ini teman-teman lagi dilihat nih oleh interviewernya, seberapa tangguh sih teman-teman. Lalu juga teman-teman itu harus bisa dapat silver lining atau benang merahnya dari kegagalan terbesar teman-teman itu. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa jelaskan dalam durasi waktu antara 30 detik sampai 60 detik. Seperlunya teman-teman aja, tapi berusaha jawab untuk singkat padat jelas. Lalu pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-32, teman-teman juga bisa ditanyain gimana sih cara teman-teman mengatasi masa-masa sulit itu? Lalu juga apa pelajaran yang teman-teman bisa petik nih dari pengalaman kegagalan terbesar itu menurut teman-teman? Untuk pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa jawab dalam durasi waktu sekitar 30 detik aja. Lalu pertanyaan ke-33 dan juga 34, teman-teman itu bisa ditanyain tentang jelaskan secara singkat kekurangan Anda dan juga kelebihan Anda yang menjadi plus poin dari diri teman-teman. Ini lebih ke mengenal diri teman-teman sendiri gitulah ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ditanya seperti ini, kelebihan teman-teman tinggal jelasin aja apa aja kelebihan kalian. Untuk kekurangan, menurut aku, saran dari aku ya, jangan sebutkan kekurangan-kekurangan yang teman-teman itu nggak bisa selesaiin. Tapi teman-teman harus bisa kasih kekurangan-kekurangan yang teman-teman itu ada solusinya atau apa yang teman-teman lakukan nih untuk mengatasi kekurangan yang teman-teman miliki. Untuk pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa jawab dalam durasi waktu sekitar 30 detik sampai 1 menitan. Lalu pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-34, teman-teman juga akan ditanya usaha yang teman-teman lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Teman-teman bisa jawab juga dalam durasi sekitar 30 detik mungkin. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan ke-35, teman-teman juga bisa ditanya SWOT analysis dari diri teman-teman. Tadi udah ditanya tentang strength dan weakness-nya, sekarang teman-teman itu bisa ditanya tentang opportunities dan threat nih. Opportunities itu adalah peluang, threat itu adalah tantangan yang mungkin teman-teman bisa menghadapi untuk mencapai kesuksesan teman-teman. Untuk pertanyaan seperti ini, kalian juga bisa jelaskan dalam kurang lebih 30 detik sampai 1 menit aja. Pastikan singkat padat jelas, tapi clear gitu atau benar. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-36, teman-teman juga bisa ditanya tentang tipe kepemimpinan teman-teman itu seperti apa. Kalau ada pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa jawab aja dalam durasi waktu yang cukup singkat, misalnya 20-30 detik, itu cukup. Lalu selanjutnya, untuk pertanyaan ke-37, bisa juga ada pertanyaan. Tadi kan teman-teman sudah mention tentang kekurangan dari teman-teman. Nah, beberapa kekurangan tadi itu kira-kira bisa berpengaruh nggak sih terhadap studi teman-teman? Kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, teman-teman coba jelasin aja. Kalau aku sih akan bilang tidak akan berpengaruh gitu, karena aku sudah melakukan cara mitigasi A, B, C, D, E. Teman-teman harus jelaskan seperti itu, dan durasi untuk menjawabnya kurang lebih teman-teman bisa jawab dalam durasi 30 detik aja. I think that's all guys untuk kesempatan kali ini dalam aku sharing di series Intip Study yang ke-10. Kalau misalnya teman-teman masih mau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari pertanyaan ke-38 dan seterusnya, teman-teman bisa menonton di Intip Study series 11 dan berikutnya, 11, 12, dan mungkin sampai 13. Teman-teman jangan lupa subscribe aku buat yang belum subscribe, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman diberikan kelancaran untuk yang mau mempersiapkan menuju LPDP tahun 2024 ataupun 2025 nantinya, ataupun setelah-setelahnya. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa bagikan video ini ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian yang memerlukan video ini. Thank you guys for watching my video. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.